welcome back to the Storylines dengan aku Christina Dirjo Hadi dan hari ini kedatangan Iren Irawan. Hai. Nice to meet you. Thank you for coming to the Storylines. Yeah, thank you for having me. Nah, oke. Langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya sebelumnya. Mungkin boleh sedikit perkenalan dulu gitu ya. Siapa sih Iren Irawan ini? Mungkin yang belum kenal. Oke, aku ya. Aku tuh sebelumnya tuh aku seorang ibu ya pastinya ya, seorang ibu, anak aku 2, tapi aku juga pegang brand. Aku sebenarnya sebelum aku mengenal dunia mindfulness itu aku tuh yang sangat hustle gitu, yang aku punya 3 brand baju kan, Expand, Exit sama Exit Kids. Kita masuk di Dep Store di Indonesia. Yang setiap kali ini abis lebaran salesnya kita kasih sales target yang selalu setiap kali kecapai. The next moment dikasih waktu cuma sebentar kali untuk appreciate. Oh ya good job, langsung what's next. Oke, apalagi nih? Mesti rebranding nggak? Mesti cari KOL siapa? Mesti cari target apa? Terus sampai akhirnya aku sempat ke Bali dan akhirnya aku bikin butik lagi di Bali dan akhirnya aku bikin brand baru lagi di Jakarta. It's never ending. Aku bikin villa dan I was always chasing for something else gitu. Udah ada satu goal, cari lagi yang baru. Sampai akhirnya aku burn out. Udah kayaknya sampai kapan mau begini terus kan? Ngejar terus sesuatu yang udah nyampe pun, udah dapat pun targetnya juga lagi. Apalagi higher standard, higher target. Dan akhirnya sampai kebetulan mamaku juga sempat kena depresi di tahun 2020 pas COVID tuh 2020-an ya. Dan sebelum itu pun aku udah mulai mengenal mindfulness karena udah mulai tanda-tandanya, udah mulai suka lupa dan lain sebagainya. Jadi aku udah mulai belajar, baca buku dan nonton YouTube dan lain sebagainya tentang mindfulness tuh apaan sih nih gitu kan. Nafas tuh apa sih nih bisa sampai katanya bisa menyembuhkan gitu kan. Dan akhirnya aku ambillah tuh kelas-kelas, aku ambil kelas meditasi, aku cari teacher training, aku cari sempat ke Tennessee ngambil kelasnya Joe Dispenza, aku sempat ke Bhutan dan lain sebagainya. Deh aku juga belajar, pengen tahu lebih dan lebih. Dan sebenarnya di healing pun juga aku belajar juga jangan sampai pattern lamanya keulang di sini karena sama aja, cuma bedanya yang tadinya ngomongin brand sekarang jadinya healingnya jadi lo udah sampai mana gitu. Padahal it's a journey that is very private, that is very semuanya juga kayak muter lagi di circle. Kadang-kadang kita pikir kita udah sampai sini, taunya sekali dikasih cobaan yang sama kayak kemarin lagi kita ketarik lagi ke pattern yang lama. Jadi sebenarnya healing tuh kan lifelong journey ya. Dan nggak ada namanya udah sampai sini nih, lo di sini, nggak ada. Kita semua tetap sama-sama bertumbuh dan mungkin tahun 2024 akhir daripada aku investasi di hal-hal lain lagi, daripada bikin brand baru lagi, daripada invest on something else lagi, aku decided to invest on myself. Aku mulai bikin konten di Irene The Journal di Instagram. Dan akhirnya aku bikin YouTube juga dan aku akhirnya bikin komunitas Sadar Circle di mana kita sama-sama belajar mindfulness bareng-bareng. Aku bikin journal prompt, aku ngajak teman-teman untuk ngelihat ke diri sendiri lah gitu, pulang ke diri sendiri. Oke. Kalau mundur lagi sedikit berarti yang tadi hustle culture kamu tuh udah dari dulu ya. Jadi dari sebelum punya anak, maksudnya pattern itu berarti dari lulus kuliah tuh udah langsung kerja gitu ya? Iya, karena dari zaman dulu ini bisnis keluarga, kebetulan bisnis keluarga. Dan kayaknya dulu tuh lulus kuliah aja aku cepet gitu, 3 tahun udah di Australia udah lulus. Ya enggak juga sih sebenarnya, cuma kayak nilaiku biasa-biasa aja, tapi nggak, buat aku tuh gak bisa membuang waktu. Sayang banget kalau emang ini harus diisi dengan belajar sesuatu yang berbeda, harus ngisi ya mungkin karena mamaku dulu, aku hidup dengan mamaku yang mulai semuanya sendiri, brand perusahaan juga dimulai sebenarnya dari mamaku sampai akhirnya papaku juga bantuin. Mungkin aku
culture-nya nurun dari situ ya, betapa mamaku juga nggak bisa diem, harus selalu kerja terus, kerja gitu, dan kalau beli barang pun harus sesuatu yang value-nya naik gitu. Jadi kalau beli yang value-nya turun, jangan dong, harus cari yang jadi nggak boleh beli mobil dong gitu ya. Ya makanya kalau buat beli mobil baru aku mendingan beli properti gitu yang emang value-nya naik menurut ini kan turunan mamaku gitu. Dan disitulah aku sadar tentang cycle yang ternyata nurun ke aku dan aku mencoba untuk break. Oke. Jadi udah dari dulu sebenarnya hustle culture-nya sampai even menikah aja tuh berarti masih kerja ya? Yes. Punya anak juga masih kerja ya? Yes. Terus sampai pandemi ya? Sampai sekarang juga aku masih kerja, tapi seperti kita bahas ya, orang kira dengan kita ngerti mindfulness, lo jadi nggak usah kerja, jadi malas dong. Ternyata tuh lo pasti nanti performanya jadi turun. Ternyata sekarang aku malah punya tim yang lebih kuat, dan aku paling ngantor sekarang seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dan tetap berjalan dengan baik, dan salesnya juga nggak turun, dan aku masih bisa monitor tapi dengan waktu yang much less, tapi dengan mau ngomongin energi nanti dibilang apa iya gitu kan, tapi maksudnya dengan mindset yang aku set di tim aku juga, di staff aku, di mana kita juga harus abundance dan percaya. Jadi creativity malah jadi ngalir aja gitu. Jadi dan jalannya jadi kebuka aja, jadi lebih mudah. Gitu. Oke, jadi sebenarnya tapi bisnis keluarganya dan perusahaannya itu masih berjalan juga ya sampai sekarang ya. It's just that mungkin paling cara pas meeting, itu yang jadi kalau meeting sama orang-orang tertentu ya aku mesti ikut, dan jadi kita juga lagi fokus di online, dan kalau ketemu sama toko kuning dan toko ya itu oren. Jadi aku baru ketemu, aku meeting, baru kita bahas yang besar-besar gitu. Tapi kalau yang lain-lainnya udah aku serahin sama tim. Oke. Jadi kalau ditanya lagi turning point-nya yang membuat kamu shift your mindset gitu ya, jadi lebih mindful, dan kayaknya perlu ada pause sebentar nih mungkin, dan dengan berproses itu apa? Mungkin mamaku ya. Yang tadi itu ya. Karena di sini kelihatan banget patternku tuh ngulang banget waktu I'm handling the issue of my mom gitu. Aku cari banyak banget hipnoterapis lah, cari guru meditasi, cari guru untuk apa segala macam, dan aku akhirnya jadinya terobsesi gitu. Aku penuhin jadwal mamaku gitu. Jadi yoga ya, udah yoga belum? Udah ini belum? Sampai ada satu terapis yang nanya ke aku gitu, Irene kenapa kamu terobsesi banget untuk fix your mom gitu? Kenapa bisa nggak baby kita juga kamu belajar untuk nerima? Mungkin kamu bisa jangan penuhin jadwal mamaku sampai segitunya, dan mungkin mama kamu hanya butuh ditemenin, dan biarlah berproses secara natural. Dan di situ aku baru sadar ya juga ya kenapa gue kalau ada sesuatu tuh, ada satu project tuh harus sampai kelar nih, ada sesuatu. Jadi ternyata aku sadar sama anak-anakku aku pun begitu gitu. Berarti anak gue kurang di sini nih. Oke, harus cari cara supaya anak gue sampai beres. Langsung lesnya tuh juga penuh dan lain sebagainya, dan aku sadar akhirnya di kantor dan dari aku sama mamaku begitu, dan akhirnya aku sadar betapa trauma itu nurun sama aku sama anakku yang perempuan terutama gitu. Jadi di situ aku akhirnya belajar, karena aku mau break, jangan sampai cycle-nya keulang lagi ke anakku, terutama yang perempuan. Jadi kamu udah kelihatan ya maksudnya tendensinya? Kelihatan banget. Itu? Jadi anak yang perempuan ini anak perempuan umur 9 kan. Justru jadi misalkan ya, mamaku dulu karena mungkin stres, banyak pressure, dia cari uang dan lain sebagainya, di rumah tuh sering marah gitu kan. Dan aku dari kecil udah bilang, pokoknya gue nggak mau kayak nyokap, nggak bisa. Tapi kenyataannya akhirnya secara aku nggak sadar di rumah aku menjadi seperti mamaku. Iya sih. Dan aku akhirnya secara nggak sadar aku tuh jadi suka marah-marah, dan persis reaksi anakku yang perempuan itu kalau aku udah marah nih, misalkan aku marah sama misalkan ART di rumah ada yang gimana, aku agak kesel, anakku reaksinya persis, dia kan wah mami udah marah nih, ayo
udah ya, dia yang handle the situation, dia yang try to control the situation, which was me gitu. I was walking on eggshell kan. Hati-hati nih, mami lagi marah. Jadi satu rumah tuh udah jadi kayak, kalau ngeliat aku tuh jadi kayak, ternyata aku baru sadar juga anak laki-lakiku juga sama. Kalau misalkan dia kemana liat muka aku dulu, mood mak gue lagi ngapain. Oh kayaknya aman, oke. Kalau mukanya udah nggak, aku udah begini dikit nih, dia langsung oke, tenang ya, tenang. Jangan bikin ribut ya, mami moodnya lagi nggak enak. Nah, aku baru sadar, gila gue ngulang nih ternyata kalau aku nggak bisa kontrol emosi aku nggak, masih suka meledak dan itu impactnya tuh banyak banget ke anak-anak aku gitu. Dan di situ aku belajar ya, aku nggak mau nerusin ini dan aku harus break. Jadi disitulah aku akhirnya jadinya ujung-ujungnya bukannya belajar lebih dan lebih ya, karena kita mau sampai kemanapun juga cari ilmu, kalau kita nggak latih dan kita nggak lakuin day to day praktisnya itu, dan actually sadar ketika udah mulai naik nih, sadar, tangkep, and then do something about it, ya kita akan terus ngulang. Jadi kita sebenarnya harus break the pattern itu. Gitu. Oke. Nah sekarang ini kan kata-kata healing itu kayaknya sering banget dipakai ya, apalagi Gen Z gitu ya, kayak pasti banget ke Bali aja healing, apa healing, ya kan, mental breakdown gitu kan. Nah kalau buat kamu sendiri tuh sebenarnya healing tuh apa sih? Jadi justru ya, kalau aku bilang, kalau orang-orang bilang healing itu adalah enak-enak, santai, itu healing. Sebenarnya the real healing tuh nggak gitu. The real healing it's not that nice sebenarnya. The real healing tuh kan sebenarnya kita harus ngaca, ibaratnya kan, kita ngaca, kita sadarin, oh ternyata gue punya luka di sini toh. Oh ternyata gue ke trigger gue tuh selalu ini toh. Oh ternyata tuh setiap kali aku marah, ternyata tuh setelah kita self inquiry, ternyata ujung-ujungnya adalah aku ngerasa aku kecil toh. Oh aku ternyata tuh suka perfeksionis tuh gini, ternyata cari ke dalam ternyata aku tuh takut ditolak, takut dibilang jelek sama orang, jadi makanya aku perfeksionis. Dan finding all this truth kan sebenarnya nggak nyaman ya, dengan kita dilihat, apalagi dengan pattern kita yang sebelumnya, kita maunya terlihat produktif, perfect, maunya keren, maunya bagus, dan kita harus menyadari bahwa ini loh sebenarnya lo tuh perfection itu adalah topeng dari sebenarnya luka lo tuh adalah lo mau takut dikritik orang, takut dilihat orang jelek. Nah, ketika kita ada penyadaran itu kan nggak nyaman ya, dan sangat, kalau misalkan ibaratnya ada orang yang ngomong gitu ke kita, ada juga kita jawabnya enggak, gue nggak gitu, akan ada sangat besar pengen untuk denialnya gitu. Dan untuk bisa say yes, itu aku, dan disitulah healing terjadi gitu. Dengan kita sadar ternyata tuh aku selalu nunda-nunda kerjaan tuh, pengen ini karena aku tuh maunya tuh sempurna dulu baru aku post misalnya, bikin. Kenapa gue nggak jadi content creator tuh, gue nggak bisa, ternyata kita takut dilihat orang jelek. Kenapa ya semua topeng-topeng yang kita pakai ternyata dalamnya tuh sesuatu yang lain, dan itu adalah healing ketika kita berhasil membuka topeng dan sadar ini toh aku. Oke, jadi healing itu justru proses ketika kita sadar diri dan berani untuk membuka topeng keperfeksionisan itu gitu kan. Jadi menunjukkan sisi vulnerability-nya juga ya. Itu kan yang paling susah ya. Paling susah. Apalagi buat kita apa yang kayak gini-gini nih kalau gitu kita kan. Foto aja kan maunya di gini lah, mau di apa, angle-nya harus benar, sedangkan kayak ya udah ini emang gue begini ya. Oke. Di sini maskara lo luntur loh, ya udahlah, ya udah, people do mistake, kita nggak usah selalu sempurna, dan sambil berjalan ya kita bisa memperbaikinya. Jadi tuh kapan tuh kamu mulai menemukan dan mulai healing itu tadi, yang tadi ya setelah mama kamu ya kan mungkin melihat itu pengen memutus, dan akhirnya tuh sampai sekarang masih berproses lah ya pastinya. It's ongoing lah ya. Jadi bahkan tadi pagi pun aku masih baru nemuin sesuatu lagi gitu, sambil aku jurnal, aku baru menemukan lagi, karena aku ada bisnis di Bali juga, dan ada masalah sedikit sana. Di situ aku langsung merasa di dada aku tuh nggak enak banget, kayak sesek, dan aku proses gitu, apa yang sebenarnya gue rasain, kenapa gue kok
rasanya begini gitu. Ternyata ya kecenderungan di mana aku punya pandangan-pandangan limiting belief yang aku selalu, ya misalnya aku kalau ngurusin angka tuh aku tuh suka gitu, lu suruh gue bikin kreatifnya gue oke deh, kalau suruh angka tuh aku berat gitu misalnya ya. Dan aku selalu hidup dengan label itu, emang gue orangnya nggak suka angka, padahal gue lulus accounting ya. Tapi sama. Tapi mungkin karena itu bukan pilihan yang aku suka, mungkin juga dari situ aku sebenarnya nggak gitu. Jadi ketika kerjaan memaksa aku untuk ngurusin detail yang kecil-kecil itu, aku langsung kayaknya nggak, gue bukan orang itu. Dan dengan mudahnya kita bersembunyi di balik label itu kan. Dan aku baru sadar tadi ketika kita ngejalanin mindfulness dan kita sebenarnya kita pengen hidup yang unlimited, gimana kita bisa unlimited kalau misalkan kita masih punya label-label itu. Itu kan ngasih tutup ya di atas kita, sedangkan kita pengennya I'm unlimited, I'm free, I can do anything gitu. Dan di situ akhirnya aku lepasin gitu, enggak, aku proses dulu di badannya. Oke, itulah mungkin ada masa kecil aku yang masih nyangkut, dan aku balikin, enggak, I can do, numbers is easy, numbers fine gitu ya. Dikasih kita belief baru gitu ya. Kita balikin limiting beliefnya, dan harus dirasain juga di badan ketika kita ngomong. Ketika cuma ngomong doang tapi kita nggak ngerasain di badan dan kita nggak embody the feeling, ya sama aja ya kita ngulang lagi. Jadi sebenarnya itu, jadi tiap hari tetap ada kayak trigger-trigger yang muncul dan gitu itu pengingat bahwa oh berarti aku masih bisa work on this nih, bisa lepasin, masih ada yang nyangkut, masih ada yang ini, dan itu ongoing. Iya sih, dan pasti iyalah setiap hari namanya hidup ya iya kan pasti ada aja yang baru. Betul. Oke, nah kalau Iren sendiri gimana sih cara nyeimbangin growth kayak hustlingnya dan rest, healing? The more we do the practice, kayak guruku ada yang mati-matian bilang Qigong everyday is the key gitu. Kita naikin energi, kita terkoneksi dengan bumi dan lain sebagainya. Dan ketika kita udah makin lama terkoneksi, makin sensitif akhirnya. Ketika kita makin sensitif, kita lebih aware. Limit, ketika ada tawaran, mau ini apa enggak, kita bisa nanya, ini badan gue yes or no. Karena kalau kita pakai pikiran ya, pasti pakai angkanya. Ini yang ini angkanya 10, yang ini angka 5, ya obviously kita pilih yang 10 dong. Tapi sebenarnya badan kita maunya 5, karena dia tahu yang 10 ini kerjanya akan 20 kali lipat, sedangkan yang 5 ini ya kerjanya ya 5 kali lipat, seimbang gitu. Sedangkan yang 10 ini terlihatnya besar, tapi ternyata the cost of in our body is more. Dan ketika kita lebih connected with our intuition, kita bisa sadar kayaknya enggak deh, meskipun itu angkanya lebih besar, tapi badan gue maunya yang ini juga cukup deh gitu. Misalkan besok diajakin mau padel nggak, mau ini nggak, mau tenis, mau apa, mau pilates dan lain sebagainya, tapi badan kita udah bilang enggak, kita butuh istirahat, akhirnya kita istirahat. Karena yang aku sadarin juga, ketika kita udah masuk ke dalam lifestyle hustle, sometimes yang kita peduliin tuh bukan cuma benefitnya ke badan atau benefitnya ke kita, tapi yang penting gue sibuk aja, yang penting gue nggak ada waktu kosong aja. Mau itu diisi sama ngopi, kayak mau itu diisi sama, kita pikir ngopi kan networking, padahal intinya ya kita nggak mau kosong aja, nggak mau ada idle, nggak ada waktu bengong. Ketika ada waktu bengong kita ngerasa, aduh gue bengong nih, nggak produktif nih, iya benar-benar, sayang nih panik waktunya. Panik tuh, ya kan kayak gitu tuh. Ya jadi itu aku belajar gitu ketika, dan itu masih ketarik-tarik terus kan ketika ini. Enggak, kayaknya udah cukup, istirahat aja. Jadi dulu tuh kalenderku bisa back to back, sesi pagi, sesi siang, sesi sore, dan aku akhirnya tahan terus, dan itu akan ketarik terus lagi ya, karena nanti muncul lagi, ini ada grup arisan yang ini nawarin, grup yang ini, ya akan terus. Nggak enaknya bilang enggak, tapi ya udah, orang I have to do it for myself. Kalau enggak, kita nggak enak ke orang lain, tapi ke kita sendiri nggak apa-apa. Jadi aku terus sebisa mungkin satu hari sekarang hanya ada 1. Tapi kalau tiba-tiba ditelepon mau diajak podcast nggak, ya oke, kita masukin. Disempetin lagi. Jadi kalau ada cuma 1,
jadi kan ada kosong, Iya, bisa iya. ada hal-hal yang kita, kalau dulu ya ditanya begitu ya nggak bisa ya, mungkin kapan, karena memang dipenuhin. Ini intentionally ngosongin, jadi sehingga hal-hal yang semesta mau ngasih, Oke. kita punya space-nya. Kalau kita udah penuh, ya gimana? Nggak ada lagi dong space yang buat diisi hal-hal yang baik. Iya. Iya. Dan kalaupun kosong di rumah gitu misalkan, itu udah nggak ngerasa bersalah atau Udah nggak ngerasa sekarang. nggak produktif ya? Heeh. Malah enjoy, bener-bener aku jurnal sih, dan Oh. jurnal dirasain. Dan kamu mau apa? Akhirnya aku baca buku, akhirnya aku minum teh, dan akhirnya aku bisa ada kafe-kafe lucu nih, mau cobain jadi bisa ada waktu untuk hal-hal seperti itu, dan nggak usah ketemu orang, aku sendirian. I get to do things, aku ya begitu sih. Jadi ada waktu kosong lagi, pengen ke Bali, oke, ke Bali, pengen apa, jadi lebih ke for me gitu. Kalau kita kan dulu ya, aku mau holiday aja tunggu ya waktu yang kalau ada kosong, ya nggak kosong-kosong, akhirnya udah berapa bulan dapatnya holiday cuma sebentar, dan kita akhirnya capek, burn out, dan kita pikir nggak apa-apa lah, demi apa? Iya. Oh iya, udah nyaman banget sekarang, enak. Iya kan? Enak banget kayaknya, tenang gitu ya. Yang aku rasain sih lebih ke bebas ya. Jadi lebih nggak punya pilihan, the choice is mine gitu. Ini mau nggak, dulu aduh gak enak nih gue kalau nggak pergi ya nggak mau ya. Udah nggak ada gitu ya, nggak bisa ya nggak bisa gitu. Karena start from you juga ya, jadi kamu startnya dengan connect dan listen to your body and yourself dulu, dan emang gitu itu kan. awal-awal aku juga agak susah, jadi kadang-kadang aku pakai badan. Kan badannya masih pendek. Aku badan ini mau yes apa enggak, dan susah dengar kan, ini ada tawaran ini aku ambil apa enggak, ini kalau misalkan pakai logika ini cuannya gede nih gitu kan, ini iya apa enggak, tapi kalau iya badannya maju ya, kalau enggak badannya mundur misalnya. Jadi aku oke. Nanti iya apa enggaknya ya coba, nanti tes. Ternyata oh ya ini bener loh, kemarin gue dengerin badan gue, akhirnya ngeflow banget tadi projectnya, meskipun kayaknya susah taunya gampang. Nah akhirnya mulai percaya, akhirnya lama-lama badannya juga. Jadi aku nganggapnya tuh kayak kita punya temen, ajak ngobrol diri sendiri tuh teman, gitu ya. Dan kita kan selalu jangan lo gila ya ngomong sama diri sendiri, padahal to be honest, kita tiap hari juga ngobrol sama diri kita sendiri. Cuma lebih ke one way dan lebih sadis gitu kan. Ketika kita telat, aduh kok gue bego banget sih tadi, kenapa gue gak ambil yang kiri aja. Jadi aja sekarang jalan-jalan jadi macet. Ada apa dikit, aduh kok gue bisa lupa sih, aduh. Jadi nyalahin diri sendiri kita malah secara nggak langsung kita juga sebenarnya berdialog dengan badan kita, tapi one way dan lebih harsh. Dan sekarang kita setelah kita sadar, ya kita aja nggak mungkin ngomong gitu ke orang lain, kok kita ngomong ke diri sendiri begitu sih, gitu kan. Jadi aku sekarang anggapnya kayak ada terpisah aku dan si diriku, si badan gitu. Jadi what do you want to do today? How are you today? Thank you ya, tadi you did a good job. Kita kan nggak pernah thank you selama ini. Udah kayak udah hustle, udah cari duit nih, udah dapet sekian, tapi ya udah emang harus begitu. Lain kali lebih cepet ya, lain kali lebih banyak ya. Ya. Oke. Sekarang mungkin aku pengen discuss tentang mindfulness ya. Kalau menurut Iren sendiri, apa sih bedanya hidup sadar sama hidup sekedar menjalani hari? Jadi kayak ya udah. Kalau hidup menjalani hari berarti autopilot ya. Udah jadi rutin, udah nggak dipikirin lagi ya, kayak flow. Kalau hidup di autopilot, most of us tuh, tapi kenyataannya tuh ketika kita, namanya juga manusia kan, banyak hal terjadi sama kita, dan seringnya hampir selalu autopilotnya itu ada di survival mode. Jadi kalau autopilotnya juga di frekuensi tinggi ya bebas ya. Cuma kan kenyataannya most of us karena kita nggak sadar dan kita nggak pernah terkoneksi dengan tubuh kita nggak pernah mencintai lah ya. Ibaratnya kita nggak pernah sayangin diri. Ya si badan ini ya selalu ada di fight and flight mode gitu. Dan ketika ada di fight and flight mode, aku suka ngebandinginnya seperti ini sih. Anggap ya si organ itu tuh kan nggak punya mata ya. Anggaplah si tubuhnya ini adalah seorang prince ya, seorang kaya yang rumahnya besar, yang
banyak yang siapin makanan dan sebagainya. Tapi setiap hari dia tuh ngeluh misalnya, makanannya gue nggak enak banget sih. Aduh, Komplain rumah ya. gue tuh pengennya tuh lebih bagus lagi, lihat tuh rumah si itu lebih bagus, nih rumah tuh jelek misalnya, penuh dengan, dan kita relate ya, sering kan ya kita merasa ini kok gue kurang bagus sih, ini mata gitu gue ya. tuh kok kayaknya kurang ini, kok kulit gue, nah itu kan. Jadi seiring setiap harinya dia keluarin kata-kata itu, dan si badan nih anggap organ-organnya ini kan nggak punya mata, dia hanya mendengar, si otak bilang ih gila makanannya nggak enak. Jadi si organ mungkin menganggap ih si orang ini jangan-jangan gelandangan nih, nggak punya makanan, karena setiap kali makan dia bilang nggak enak, dan makannya tuh nggak sering gitu, jadi jarang, kadang-kadang makan makan enggak, which is corporate kan begitu ya, makannya nggak selalu lupa-lupa. Jadi mungkin si organ si intestine kita, pencernaan kita bilang cerna makanannya pelan-pelan ya, jangan ini, siapa tahu besok dia karena dia gelandangan, dia nggak punya rumah, dia nggak punya makanan, besok mungkin nggak ada makanan lagi. Jadi kita preserve aja energinya, jangan cepet-cepet dibakar loh ya, karena mungkin besok nggak ada makanan, hati-hati. Lalu mungkin si jantung gitu, karena dia melihat ini jangan-jangan dia nggak punya rumah, berarti jantung kamu harus berdegup lebih cepat ya, karena dia nggak punya rumah loh, nggak ada safety, bisa jadi tengah malam ada serigala datang, bisa jadi ada danger datang. Jadi jantung get ready, terus siap-siap, jadi kalau ada apa-apa kita langsung lari. Makanya orang suka tidur dikit-dikit kebangun, light sleeping, tidur tuh nggak bisa susah tidur, nggak bisa deep sleep, karena selalu ada di fight and flight, just in case any danger comes I'm ready. Intinya kan badan kita tuh tujuannya bukan bikin kita bahagia, si end goal tubuh kita kan hanya untuk kita survive. That's the goal of human beings, to survive. Jadi memang badan kita bekerja sesuai dengan misinya gitu, membuat kita survive, which is jantung harus cepat. Jadi makanya akhirnya kita sendiri yang ngerasa kok badan gue mulai nggak enak, kok gue mulai keluar kulit gatal-gatal, mulai ini rambut rontok dan lain sebagainya. Ya karena kita nggak sadar dalam tubuh kita, kita nggak buat badan kita rasa aman. Ya, kita udah kasih signalnya itu nggak kita nggak grateful, dikasih makanan juga ya cepetan makan aja yang penting ini. Kita nggak mindful, kita dikasih rumah, dikasih atap, dikasih yang kenyamanan, kita nggak appreciate. Nah jadi ya masa mau kita hidup dengan seperti itu gitu, dan satu hari pasti badan kita teriak gitu, karena dengan gatal-gatal, dengan rambut rontok itu kan sebenarnya si badan lagi berkomunikasi kepada kita, slow down dong, tolong dong, take care of me more dong, tolong dong. Tapi kita selalu nggak dengar, dan makin lama si alarmnya ini berbunyi tambah keras, sampai akhirnya kita dengar, dan kita nggak mau sampai itu terjadi. Kalau sampai nanti tiba-tiba ada insiden sakit gitu atau tiba-tiba ada apa, dan itu sebenarnya hanyalah badan kita bilang please, gue udah bilangin dari lo kemarin, lo nggak dengerin, gue kasih alarm tambah kenceng, lo nggak dengerin, akhirnya mesti gue gebrak lo begini baru lo sadar. Jadi ya sebenarnya kayak nggak ada ya at the end of the day kita pasti harus kembali ke diri sendiri, cuma kapan aja, mau nunggu sampai itu terjadi apa sebelum. Lebih ke situ. Oke. Nah, kalau kamu sendiri gitu ya, di tengah sibuknya hari-hari gitu ya, dan distraksi di dunia modern saat ini kan banyak banget. Gimana sih cara kita tuh mempraktekkan mindfulness gitu? Maksudnya di luar kita meditasi dan journaling gitu ya. What can we do? Kalau aku sih paling simple ya, pakai nafas gitu. Jadi sesimpel kayak sekarang aja nih gitu, kita kan kadang-kadang kayak udah ngobrol gitu kan mikir ini, cuma kayak duduk bentar gitu, oke, nafas, butuh lagi nafas, ketika nafas di perut gedein, karena most of the time ketika tadi kita ngobrol atau kita lagi mikir nanti selanjutnya apa dan apa segala macam, nafas kita tuh shallow, pendek gitu, kita nggak sadar, dan lama-lama kok sesek ya, nggak enak, dan badan kita nggak bisa masuk ke dalam relax state ketika kita nafasnya seperti itu gitu, karena nafas terkoneksi dengan pikiran. Mungkin aku pernah bahas juga waktu kemarin di acara, betapa kalau misalkan kalau kita tiba-tiba ada bom di depan mata kita sekarang,
the first thing that happens to us is actually our breath becomes cepet ya. Dan itu akhirnya kenapa mindfulness ini bekerja, karena kalau memang pikiran bisa mempengaruhi nafas, berarti kita bisa balik juga. Nafas bisa mempengaruhi pikiran. Makanya dengan kita ngatur nafas aja, dengan nafas pelan kita udah ngatur brainwave kita untuk menjadi lebih pelan. Dan di situ kita akan lebih mindful. Jadi dengan sadarin dan rasain nafasnya juga ya, karena sebenarnya kan kita bernafas itu udah autopilot juga kalau disambungin kayak yang tadi gitu. Jadi pasti di take it for granted aja gitu kan si nafas itu gitu. Makanya tadi yang pendek-pendek dan kayak nggak dinikmatin gitu nafasnya. Bener. Jadi even dan sesimpel kayak oh yaudah deh, gue lagi di sini lagi duduk di sofa ini, sofanya rasanya pegang begini, ya, kakinya tuh rasanya keras. Itu mindfulness practice juga ya. Dan hanya memperhatikan aja, kita datang di tempat ini juga nggak sadar ada lukisan, oh ini ada lukisan ini, oh ya lampunya, ada disco ball, wow. Oke, jadi lebih aware, lebih pay attention buat everything yang ada di sini, nggak cuman yang lewat aja, oh pikir di sini, gue mau podcast, oke langsung aja. Tadi lo di podcast tuh ruangannya di mana? Nggak tahu ya, di kayaknya ada coklat-coklat gitu, nggak tahu apa gitu. Kalau di sini kan jejak, oke, yes I'm here. Rasanya begini, duduk di ruangan ini nyaman banget, kayu-kayu. Jadi jangan terlalu sibuk sama pikirannya doang, sama pikiran kamu sendiri karena doang. Karena kita kadang-kadang kalau aku pikir-pikir dulu, aku kemanapun nggak pernah pay attention loh. Di mobil aku mikir yang ini, mikirin what's next. Lagi di restoran aku langsung mikirin, abis ini jadwal gue apa ya, abis ini gue sini oke makan cepet-cepet yang menu yang ini, abis ini yang ini enak gak yang ini, oke langsung lanjut, what's next. Sedangkan mindfulness adalah being in the present moment, saat ini, hari ini, detik ini. Tapi kita selalu mikirinnya yang masa lalu dan masa depan. Oke, dalam loh, benar. Karena aku orang yang otak itu juga nggak bisa diem gitu, kayak bener-bener, pikirannya tuh. Kayaknya kalau diem, gitu. Sayang nih ada waktu, mesti pikirin gitu sesuatu yang lebih produktif. Iya. Siapa tahu bisa menghasilkan sesuatu lagi. Iya, aku gitu. Even bengong di mobil aja tuh nggak bisa. Kayak, harus telepon siapa ya, harus atur meeting sama siapa ya, gitu. Apa yang bisa di arrange ya, itu tuh. Bener banget. Jadi, harus lebih praktis. Coba aja kalau aku kalau udah mulai begitu nafas dan aku nyalain podcast yang mindfulness. Kalau sekarang kalau naik mobilku sunyi. Sekarang aku udah di mobil aku tuh udah nggak pernah nyalain lagu malah. Jadi dulu nggak nyaman karena gila nggak enak banget tuh sunyi. Gue ngapain? Sekarang aku get used to it. Jadi duduk masuk mobil ya bengong diem. Ya kalau ngantuk ya ketiduran. Cuma kalau enggak ya latihan nafas. Lebih jadi bisa memperhatikan sekitar. Nggak tambah stres tapi kayak kan jangan dibayangin macetnya ya. Kan kita tarik. Oke. Nah, dari proses kamu journaling sampai saat ini, apa sih hal paling besar yang kamu dapetin tentang diri kamu gitu? Kalau journaling, aku pakainya untuk brain dump, untuk actually sadarin diri, buang. Aduh, pokoknya udah nggak enak nih, kepalanya udah mulai mumet, nggak enak. Buku. Kadang-kadang aku di kafe juga nggak ada buku, aku kayak kertas tulis. Apa yang gue rasain? Aduh di kepala kepala kanan nih keteken. Nafas gue sweep pundak kiri nggak enak. Apa yang dipikirin? Oh tadi kejadian tadi ketemu si ini dia ngomong begini, bikin gue rasanya begini. Jadi lebih ke memproses, nggak usah yang lain aja, cuma apa yang aku rasain aja sama yang aku pikirin. Tadi aku mikir villa yang di sini belum kejual juga, tapi aku jadi rasanya tuh I feel I'm not good enough. I feel udah kerja segala macam ini itu nggak ada yang berhasil. Aku merasa I feel like a failure. Boleh tuh ditulis ya, diiniin. Nanti baru aku sadar itu yang aku rasain. Faktanya ini bener apa enggak atau I'm a failure, itu aku boleh reassess. Just because aku belum bisa jual villa ini bukan berarti aku a failure. Itu kan kita baru bisa kita bisa align lagi. Kita ini berarti ini yang gue rasain, I feel that, aku mau balancing lagi. Berarti how do I make myself better? Nafas dulu.
terus think of a good things that aku berhasil. Oh, gue berhasil ngelakuin ini. Oh, berarti I'm a failure, bukan bener dong ya. Iya, itu berarti nggak bener. Karena pikiran kita seringkali memberikan fakta-fakta yang nggak akurat gitu, yang hanya sangat subjektif dan bikin kita takut, bikin kita takut, bikin kita jadi anxious karena ini kata pikiran gue begini ya. Karena itu cek dulu. Manusia kan, awalnya kan pasti untuk mau survive, mau biar fight. Tapi tunggu dulu, apakah semua hal harus kita fight? Apakah setiap perkataan orang harus kita bener? Ini kan gue nggak bener, kenapa orang itu ngomong gitu ke gue? Ya sudah lah ya, kalau menurut dia 1 + 1 5, ya udahlah ya. Let them. Oke. Saat kamu merasa paling jauh sama diri kamu gitu, kamu biasanya ngapain sih supaya kamu tuh bisa pulang lagi gitu, ngebantu diri kamu buat pulang lagi? Pernah nggak? Ya sering ya, tapi aku sebenarnya kalau aku jauh dari nature, aku merasa seperti itu, kayaknya udah mumet banget dan aku mencoba gimana cara pun selalu ketarik. Jadi kalau memang aku jadwalnya nggak bisa ke Bali, karena Bali is always a safe place for me. Aku ada villa di situ, aku udah ada banyak komunitas dan aku banyak kegiatan di situ, dan aku sebisa mungkin mencoba sebulan sekali ke Bali. Kalau memang nggak bisa ke Bali, aku ke Sentul. Selalu trekking, karena ujung-ujungnya kita butuh alam. Cobain deh, aku kalau udah sampai alam nggak usah mikir dan nggak usah cari cara gimana caranya untuk gue healing, nggak usah mikir harus healing apa. Ketika udah sampai alam, ketika itu tiba-tiba udah healing aja, udah nggak mikir, karena benar-benar kita berenang di sungai, atau kalau lagi surfing di pantai, berenang di laut, atau kita trekking, langsung turun apanya ya? Nah, langsung zen. Ujungnya kembali ke alam. Ke alam sih, itu recommended banget. Oke. Dan setelah semua perjalanan ini, apa makna kamu buat self love sama acceptance ke diri kamu sekarang? Tetap ya masih ada pasti selalu tendensi yang untuk bikin aku, apalagi nih yang bisa membuat diri gue lebih baik. As simple as aku sering workout, aku pakai PT, itu pun juga aku sering ketarik untuk kok progresnya lama sih, kok aku pengen dong tone gue kok nggak tone dan lain sebagainya. Itu akan ada terus terjadi. Main tenis, kenapa sih gue kok main ini turnamen kemarin ini nggak menang dan lain sebagainya, akan banyak dimanapun lah ya, dimanapun juga ada ya, kok gue pengen dong lebih, tapi ya namanya mindfulness ya, kita tangkap lagi, kita tangkap diri kita ketika kita udah mulai seperti itu, lalu sadarin aja, trust the process gitu. Ketika kita ngomong trust the process ya, akhirnya kita udah nggak maksa dan kita akhirnya badan kita jadi relax lagi. Ya udah, I just do it sebisa mungkin, sebisa aku bisa, ada waktunya ada, aku bisa latihan, ya aku latihan. Kalau enggak ya we just believe that it's gonna happen. Yang penting kita enjoy the process gitu sih. Oke. Nah, kalau buat teman-teman di sini yang pengen mulai buat journaling, terus pengen belajar mindfulness tapi nggak tahu mulainya gimana, ada tips nggak yang bisa kamu sharing? Aku juga dulu gitu ya, bingung banget kan, memang butuh guidance. Kalau aku banyak dengerin podcast. Aku kalau mau meditasi, teman aku juga bikin si Pishi Yoga, dia juga bikin podcast banyak meditasi, dan aku juga bikin YouTube juga ada juga guided meditation dan lain sebagainya. Dan aku juga sebenarnya bikin komunitas Sadar Circle. Isinya sekarang kira-kira ada 400 orang yang kita ngumpul di Telegram, dan setiap hari kita ada kita sering sharing bareng dan kita bertumbuh sama-sama. Kalau memang teman-teman mau ikutan juga bisa, ada linknya di Instagram aku. Dan kalau memang butuh yang lebih dalam lagi, sebenarnya aku baru aja bikin nih e-course namanya Sadar Diri yang bakal launch 10 November. Zoom pertamanya. Jadi Zoom ya? Zoom pertamanya, tapi itu e-course e-course ya, e-book. Yes, e-course 7 days starting dari 10 November.
Kalau emang teman-teman mau bisa Ada linknya ada juga? linknya di Instagram aku di bio. Year and the Journal. Jadi bisa join. Jadi di situ ini kita first batch ya? First batch. Oh, Jadi kita sama-sama tuh sadari nafas, sadari pikiran. Baru nanti sebenarnya kalau udah ngerti mindfulness, kita tuh bisa unlock our unlimited self gitu. Tapi mungkin step pertamanya kita harus sadar dulu, kita harus bisa ngerti emosi, ngerti nafas, dan ngerti have a relationship with our own body and ourself dulu. Itu step pertama. Nanti aku bikin lagi satu lagi namanya riset diri, itu level 2-nya. Oke. Jadi teman-teman yang mau silahkan ke Instagram Irene the Journal, ada di bio-nya. Tuh, dan ikut yang tadi e-course ya. Bisa nonton YouTube-nya juga ya kalau mau tahu ya tentang tadi segala macam mindfulness. Iya, banyak aku biasanya depannya penjelasan, di akhirnya meditasi. Oke. Langsung praktek. Interesting. 10 November. Oke, sama tadi ada Telegram ini juga ya, ada Telegram grupnya juga buat yang mau join Sadari Circle ya. Oke, nah pertanyaan seru-seruan aja. Oke. Kalau misalnya healing itu ada di playlist Spotify, menurut kamu lagu pertama yang muncul di pikiran kamu apa? I Am Light, India Ari. It's your go-to Itu song. ya, itu relate banget dan enak lagunya, nggak healing banget gimana karena si India Ari juga nyanyi dan seru. Nah, kalau pikiran kamu punya tombol mute sama rewind, kamu bakal lebih sering pencet yang mana? Mute. Diam loh gitu. Diam lah. Cukup. Kalau rewind malah keulang lagi ntar. Iya. Mendingan mute, nggak usah denger. Oke, set gitu. Jadi mute ya. biar bisa lebih mindful tuh guys. Oke, itu untuk sesi healing dan mindfulness kita hari ini. Luar biasa, belajar banyak banget dari Iren. Thank you you so much for your time. Thank Dan you, looking forward Nana. for the e-course and everything. Banyak banget ya kayaknya. Abis ini juga masih ada tadi apa? Sesi 2-nya? Riset diri. Riset diri. Iya. All the best in all you do. Thank dan you. Thank you so much for having Thank you so me. much for your time. Seru. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.